Negara Afghanistan terkenal di mata dunia sebagai salah satu negara dengan konflik perang yang berlangsung cukup lama. Tidak hanya itu, keberadaan pasukan Taliban yang terbentuk di negara ini juga mendapat sorotan seluruh dunia, khususnya Amerika Serikat. Di balik konflik yang sedang dihadapi, ternyata negara ini memiliki banyak fakta tersembunyi yang mungkin belum kalian tahu. Misalnya, produsen opium terbesar dunia hingga memiliki patung Buddha terbesar di bumi. Gimana nasib patung ini sekarang di bawah kekuasaan Taliban? Yuk kita kupas tuntas bareng, dan seperti biasa, jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih. Pertama, Afghanistan sempat memiliki dua patung Buddha raksasa berukuran 55 dan 38 meter yang berada di lembah Bamiyan. Karena terletak di jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok dan India dengan dunia barat, Bamiyan berkembang menjadi pusat agama dan filsafat. Sebelum masuknya Islam, para biksu di biara tinggal sebagai petapa di gua kecil yang dibuat di tepi tebing sepanjang lembah Bamiyan. Banyak dari para biarawan ini menatah patung-patung di dalam gua mereka. Patung Buddha ini diperkirakan dibuat pada abad ke-5 dan pernah dipertahankan selama 1500 tahun sampai pada tahun 2001, Mahkamah Agung Taliban memutuskan bahwa semua patung di Afghanistan harus dihancurkan karena dianggap sebagai berhala. Tentu saja tindakan ini mendapat tanggapan keras dari dunia internasional, termasuk semua anggota organisasi Konferensi Islam OKI seperti Pakistan dan Arab Saudi, karena memperburuk citra Islam di mata dunia serta tidak mencerminkan pendapat sebagian besar kaum muslim yang mendukung toleransi antar umat beragama. 2. Tidak ada yang menyangka jika Afghanistan menjadi salah satu negara penghasil opium terbesar di dunia. Opium merupakan nama tanaman yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan narkotika jenis heroin. Menurut data PBB selama tahun 2015 sampai 2020, Afghanistan penyumbang sekitar 84% produksi opium untuk pasar global. Pasukan Taliban dipercaya memanfaatkan penjualan ini sebagai sumber dana perang mereka. 3. Perayaan Tahun Baru setiap 1 Januari tidak berlaku di Afghanistan. Sebaliknya, Afghanistan memiliki Nowruz setiap tanggal 21 Maret. Perayaan ini menandai awal tahun baru dalam penanggalan solar Persia dan merayakan datangnya musim semi. Nowruz memiliki makna penting bagi masyarakat Afghanistan karena menggambarkan harapan, kebangkitan, dan kemakmuran baru. 4. Tahukah kamu Afghanistan memiliki banyak sekali kota atau bangunan tua dan bersejarah selain patung Buddha raksasa tadi? Sebut saja Herat yang sudah ada sejak tahun 5500 sebelum Masehi. Kota ini sempat berganti nama menjadi Alexandria Ariana ketika dijajah oleh Alexander Agung atau Alexander the Great dari Makedonia. Herat dikenal sebagai pusat seni, sastra, dan arsitektur selama berabad-abad. Salah satu bangunan ikonik di kota ini adalah Masjid Jami Herat yang megah. Ada pula Balkh yang eksis sejak 2500 tahun lalu, merupakan salah satu kota kuno di kawasan Asia Tengah. Kota ini juga dilalui oleh jalur sutra yang juga berperan dalam perkembangan kota Balkh di bidang teologi, filosofi, agama, dan seni. Menyadari betapa pentingnya kota antik ini, negara-negara di sekitar berlomba-lomba menguasainya. Sayangnya, peran penting sebagai kota pusat lambat laun menurun. Pemerintah Emirat Afghanistan kemudian memindahkan pusat administratif ke kota lain pada tahun 1866. Kota ini juga dikenal sebagai tempat kelahiran Maulana Jalaluddin Rumi, seorang pujangga muslim yang juga dikenal sebagai ahli spiritual terbesar dan penyair intelek hebat sepanjang sejarah. 5. Buzkashi merupakan kompetisi kuda tradisional di Afghanistan, adalah salah satu olahraga kuda tertua di dunia. Olahraga ini menggunakan kuda sebagai tunggangannya untuk memperebutkan seonggok bangkai hewan, biasanya bangkai domba atau kambing tanpa kepala yang telah disembelih. Sayangnya, faktor ekonomi dan kembali berkuasanya Taliban di negara tersebut membuat olahraga ini terancam punah. 6. Sahabat, bila ditelisik lebih dalam ke masa awal peradaban manusia, Afghanistan telah dihuni sejak zaman batu tua Paleolitikum Tengah. Sebuah situs penting dari aktivitas sejarah awal, banyak yang meyakini bahwa Afghanistan lebih baik dibandingkan dengan Mesir dalam hal nilai sejarah situs arkeologi. Lokasi yang berdekatan dengan jalur sutra telah menghubungkan negara ini dengan Eropa dan bagian lain Asia. Sepanjang abad, Afghanistan telah menjadi tempat tinggal untuk banyak orang dan menjadi tujuan kampanye militer Alexander Agung, Maurya, Arab Muslim, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Afghanistan juga menjadi tempat di mana dinasti Kushan, Hun Putih, Samanid, Mughal, dan lainnya bangkit dan membentuk kerajaan besar.
7. Di balik konflik berkepanjangan saat ini, ternyata Afghanistan pernah menjadi negara yang damai di masa pemerintahan Zahir Shah selama 40 tahun. Hingga pada tahun 1970-an, serangkaian kudeta atau perebutan kekuasaan secara paksa diikuti dengan serangkaian perang sipil, menghancurkan sebagian besar Afghanistan. Kejadian-kejadian ini mulai ketika negara tersebut dijadikan negara sosialis di bawah pengaruh Uni Soviet selama Perang Soviet-Afghanistan. Setelah pasukan Soviet angkat kaki, Afghanistan menjadi negara Islam yang sebagian besar wilayahnya dikuasai Taliban dengan menegakkan syariat Islam secara total. Sejak serangan 11 September 2001 di Amerika, Taliban dipaksa keluar dari sana oleh koalisi yang dipimpin NATO karena menyembunyikan keberadaan Osama bin Laden. Politik Afghanistan kemudian diganti dengan pemerintah pro-barat yang dipilih melalui proses demokrasi. Pada tahun 2021, setelah berperang selama 20 tahun, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan menarik mundur seluruh pasukan dari Afghanistan. Keputusan ini memberi ruang bagi Taliban untuk memperbaiki adab dan keadaan ekonomi agar lebih baik. Taliban berhasil memasuki Kabul, ibu kota Afghanistan, pada tanggal 15 Agustus 2021. Afghanistan kemudian menjadi negara Islam yang menetapkan Islam sebagai agama dan hukum resmi, serta secara resmi bernama Keamiran Islam Afghanistan. 8. Afghanistan berbatasan langsung dengan Pakistan di timur dan selatan, Iran di barat, Turkmenistan dan Uzbekistan di utara, Tajikistan dan Tiongkok di timur laut. Wilayahnya meliputi 652.000 km persegi, menjadikannya negara terbesar ke-41 di dunia. 9. Afghanistan memiliki populasi sekitar 42,2 juta jiwa pada 2023. Penduduknya meliputi 3 kelompok etnik besar, yakni Pashtun, Persia, dan Uzbek. Kabul adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di sana. 10. Afghanistan ialah negeri yang bergunung-gunung. Selain itu, sebagian besar wilayahnya juga kering, menyebabkan pasokan air bersih terbatas. Afghanistan sendiri beriklim tanah dengan musim panas yang panas dan musim salju yang dingin. Negara ini sering menjadi pusat gempa bumi. 11. Afghanistan ialah sebuah negara yang relatif miskin, sangat bergantung pada pertanian dan peternakan. Ekonominya melemah akibat konflik ditambah kerasnya kemarau. Sebagian penduduk mengalami krisis pangan, sandang, papan, dan minim perawatan kesehatan. Kondisi ini juga diperburuk oleh operasi militer dan ketidakpastian politik. Inflasi menyisakan banyak sekali masalah di negeri yang dijuluki kuburan para penguasa ini. 12. Diperkirakan 30% dari 7.000 sekolah di sana rusak parah selama lebih dari 2 dasawarsa pendudukan Uni Soviet, perang saudara, dan penguasaan Taliban. Hanya setengah dari sekolah itu dilaporkan memiliki air bersih dengan kurang dari 40% yang diperkirakan memiliki sanitasi yang cukup. Pendidikan untuk anak lelaki bukanlah prioritas selama masa Taliban, dan anak perempuan dibuang dari sekolah secara ikhlas. Hal ini menyebabkan tingkat melek huruf yang hanya sekitar 36%. 13. Di balik kondisi kerasnya hidup dan kemiskinan yang melanda, studi pada tahun 2002 oleh kelompok pembantu Save the Children mengungkapkan bahwa anak Afghanistan adalah ulet dan berani. Studi itu memuji kuatnya institusi keluarga dan lingkungan. 14. Sudah bisa dipastikan agama mayoritas negara ini adalah Islam, meskipun ada 1% beragama lain seperti Sikh, Hindu, Buddha, hingga Kristen. Menurut Pew Research Center, dari 99% pemeluk Islam, 90%-nya merupakan Islam Sunni, 7% Syiah, dan sisanya non-denominasi atau tidak terbatas pada aliran tertentu. 15. Afghanistan memiliki berbagai keunikan kuliner. Salah satu hidangan khas yang terkenal adalah mantu. Berbeda dengan menantu ya. Mantu kuliner Afghanistan adalah dumpling dengan isian daging dan sayuran yang disajikan dengan saus yogurt dan tomat. 16. Orang-orang Afghanistan disebut Afgan, sementara mata uang mereka Afghani. Sangat mirip ya? Sehingga tidak salah jika orang seringkali menjadi bingung antara penggunaan kedua istilah ini. 17. Di Provinsi Balkh, terdapat masjid yang dikenal sebagai Masjid Biru atau Mazar-e-Sharif yang dipercaya sebagai makam Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat dan anak menantu Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib dihormati sebagai imam Syiah pertama. Kendati demikian, beberapa pendapat percaya bahwa mayat Ali telah dicuri dan dikebumikan di Irak. Masjid ini telah melewati sedikitnya 200 kali renovasi dan menjadi pusat peribadatan serta ziarah.
18. Alexander Agung memiliki seorang putra dengan seorang wanita cantik dari Provinsi Balkh bernama Roxana. Mereka memiliki seorang putra bernama Alexander Agung IV. Namun, Roxana dan putranya menghadapi nasib yang sulit dalam intrik politik hingga berakhir tragis ketika mereka dibunuh oleh dinasti Seleukia di masa mendatang. 19. Lapangan terbang Kandahar pernah menjadi landasan pacu tunggal tersibuk di dunia. Di sana NATO juga pernah memasang kemampuan lalu lintas udara lengkap pertama di negara non-NATO. 20. Hanya ada satu orang Yahudi yang tinggal di Afghanistan. Namanya Zablon Simintov yang lahir pada tahun 1959. Dia adalah pemilik restoran dan pedagang karpet Afghanistan. Selain dipercaya menjadi Yahudi terakhir yang menetap di sana, Zablon juga merupakan perawat satu-satunya sinagoge di Kabul. Sahabat, itulah tadi 20 fakta mengenai Afghanistan. Kamu yang penasaran untuk berkunjung ke sana, mungkin harus menunda perjalananmu dulu karena situasi keamanan yang sangat tidak stabil dan berbahaya. Bagikan ke kerabat terdekat informasi ini agar mereka bisa berjaga-jaga sebelum memutuskan berwisata ke Afghanistan. Akhirnya, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Bye-bye.